Apa sih syariat itu? Apa sih thariqat? Apa sih hakikat? Apa sih makrifat? Kita urai. Secara sederhana mawon, umpami kula kiaskan begini, Pak. Syariah adalah minangka diumpamakan sebagai kendaraan. Kendaraan itu akan menghantarkan satu tujuan. Sedangkan thariqah adalah jalan. Iki mau kendaraan, iki jalan. Kendaraan itu harus menyesuaikan dengan jalannya. Kalau kita motor atau mobil harus darat. Kalau kita perahu atau kapal harus laut atau air. Dan seseorang bepergian itu pasti akan menuju satu tujuan. Apa tujuan itu? Tujuan adalah hakikat. Tujuan. Sebetulnya sebelum panjenengan kita sampai di sini, di rumah tadi sudah ada hakikat. Sudah ada tujuannya. Lah tujuan ini numpak atau tumpak, numpak itu bahasa Indonesia Pak. Naik terhadap kendaraan atau syariat ini untuk menyatakan hakikat yang disebut makrifat. Sudah sampai tujuan itu disebut apa, Pak? Terminal, betul ya? Ya makrifat ya wis tutuk nggon iki piye? Apa Pak jenenge? Aku SD gak lulus misalnya ya. Sudah sampai gitu nggih? Gowa. Sudah sampai tujuan. Ketika jenengan sudah sampai di sini bertemu saya dan ketemu di majelis ini disebut makrifat. Sebetulnya Pak, sebetulnya di dalam umat Islam itu hakikatnya sudah ada sebetulnya, cuman akeh subongko. Ngerti bongko? Akeh yang meredup. Apa tujuanmu sholat? Syariat adalah sistem, Pak. Sistem ilmu. Thariqat adalah jalan. Termasuk sholat, tak isu tuh sholat iki thariqah. Allah mendatangkan fasilitas berupa thariqah, berupa sholat ikut thariqah. Ini harus didasari dengan ilmu syariat. Kalau tidak, nggak bisa benar Pak. Di situ dikatakan kalau berdiri kau mengucap Fatihah yang tujuannya adalah untuk bertemu Allah. Ini kalau tidak diajari dengan ilmu syariatnya, sistem ini, ya mungkin kita nggak membaca Fatihah. Duko maca Pancasila, apa? Berhubung diajarkan ilmu syariatnya oleh Rasulullah, maka waktu berdiri membaca itu, waktu ruku dan lain sebagainya. Sistem. Apa hakikatnya kita sholat? Adalah bertemu Allah, menyembah Allah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali saya perintahkan untuk menyembah. Menyembah itu yang benar loh ya. Sholat yang benar, nyembah yang benar itu sing nyembah, sing madhep iku ketemu sampai sing bidep. Itu yang benar kan, saya katakan yang benar. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah, huwa ya Allah iku Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya fa'budu, nyembah hu Rahman Allah, hu Allah. Allah sing pundi itu Allah antara sampean kali pilih Allah. Yang laisa kamislihi saya. Haga utawi nyembah sing bener iku sirat itu dalan ya, mustaqim kan jejeg gak tolah-toleh unde Allahu Akbar. Arek cilik mburi rawang ya. Terganggu badan, bukan perkara arek cilik, enggak, ya kita sendiri. Sing nekakno arek cilik rame sapa? Coba, memang pinter nafsu iki ya Allah. Nah terus bagaimana? Ya delongan sapa sing ngomong arek cilik, akhirnya balik enak Allah lagi nanti. Bapak Ibu, ketika hakikat di sistem, sakit tak pasang sistem kalian juga. Nek syariat iku sistem kanggo ngajarno ilmu jasad, ibadatul jawareh. Nek hakikat ilmu tauhid iku sistem kanggo ngajarno ruh supaya fa'budu niki bener. Jadi thariqah niku, kula mboten bahas thariqah kumpulan organisasi niku senes lho Pak ya. Senes. Thariqah hakikatnya itu semua aktivitas yang diberikan oleh Allah untuk memfasilitas dengan bertemu Allah. Dalilnya niku mau, aku tidak akan merintah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah padaku. Artinya jenengan dahar ya apa bernilai nyembah, tidak hanya salat kalau Pak nggih, bahkan jenengan nang WC itu dadi nilai nyembah. Dikatakan nilai nyembah yang benar, Anda bertemu Allah di situ. Makrifat apa makrifat? Sudah sampai pada tujuan. Ruh dengan diberikan sistem ilmu hakikat inilah akan bisa bertemu terhadap Allah. Nek ureyan apa sing jenengan tiaskan lisan banyu sujud tersebut iku bentuk proses ngilmu di dalam thariqah yang diajarkan kita. Laksana gini, laksana gini. Intine ngeten to. Syariat dan thariqah adalah perilaku jasad. Hakikat dan makrifat itu perilaku ruh. Wis kesimpulan tertinggi. Pertanyaan yang terakhir
lebih baik yang mana? Ngibadah bangsa jasad dan bangsa ruh. Jawab kula ngeten, karo-karone iku penting. Tinggal jenengan iki bagaimana menseimbangkan antara jasad dengan ruh, antara syariat dengan hati, terserah. Tapi saya tidak menyalahkan yang mempunyai kefahaman yang kuat mengatakan bahwasanya lebih baik. Akhirnya gini, aku makan sing penting ini. Sing penting ketemu Gusti Allah, putih God. Tak harus jasadku melakukan sholat ini. Ada yang seperti itu, Pak. Saya tidak pernah menyalahkan. Itu kan urusan lu, urusan gue, dewi-dewi terserah. Makanya di situ muncullah pelaku-pelaku si salik nuju Solo. Nah Allah itu ada sistem majedubun dan wasilu. Betul kalau betul wani ngalah nasin majedubun. Wis. Tadi yang mengatakan lebih baik ngibadah kang bangsa niki ruhani daripada jasmani. Al-Hikam mungkin sarai ono Pak mengatakan ini. Amal ngamal setitik pun kok anggap kecil. Justru titik iku ngalahno gede-gede. Titik ngalahno wis tak bingung bahasa sampean kan. Bahasa hikamnya ini bahasa bingung no Pak. Nek jenengan dereng musyuhud nanggone musyahadah wangil menerjemahkan hikam. Amal titik pun dianggap titik. Amal cilik pun dianggap cilik. Justru cilik iki ngalahno gobat di. Nek situ tok makalai. Amal titik dibarengi makrifat nang Allah iku luwih apik, luwih gedhe katimbang amal sing gedhe gak dibarengi makrifat dateng. Oh nek ngono dong bos aku piye ya. Nek jenenge nang hikam niku dipleset-pleset. Asline gak pleset no, ya kepleset kita sendiri. Amal titik ojo anggap titik. Justru titik ngalahno akeh amal sing akeh. Mboten niku nek nggo logika pikir mboten ketemu Pak. Mboten saged ketemu. Kudu nganggo tafakur dengan ternyata enten. Nang ngene bidaya itu hidayah nggih Pak. Salat sak rakaat kok barengi zuhud nang Allah iku luwih apik katimbang 70.000 rakaat sing kok barengi zuhud. Apa sih zuhud? Ya enggak ada bedanya dengan makalah sing ngarepan ketemu Gusti Allah. Nah terus yang terpenting bagaimana kita bisa bertemu Allah dalam bentuk ma'rifatillah. Sederhana masih kanjuran fattabi'uni iku to enak-enak nek aku jadi kanjuran Nabi. Dari Kang Dul ya. Dawuhe enak-enak nek anut aku. Sebab kuwi nek anut aku yuhibbukumullah. Allah pasti meletakkan posisimu sebagai kekasih. Angger lho Pak ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua kesalahan yang bersifatkan jasad. Yaghfir lakum dzunubakum, jasad nglakoni maksiat, nyolong, ngrasani wong, ngalung bojone wong, apa maneh wis gak ana diitung wis. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa kafir ankum sayyi'atikum, dan Allah mengampuni, menghapus semua kesalahan hati atau ruh yang telah mencintai hubus syahad. Apa sih? Artinya nanti kita
kita sedikit demi sedikit cintane hati terhadap selain Allah dikikis Allah. Kita cuma lakukan zikir ini, zikir ini, zikir ini. Oke, urusan membersihkan itu urusannya Allah. Walaupun tujuannya berzikir itu adalah untuk mengusir semua apa yang sudah kita cintai di dalam jagat ini. Wes urusannya Allah, berzikir itu wis zikir terus. Makanya santri biyen itu gak akeh. Kata tenda. Napa sing kula wis zikir ae, zikir. Napa tujuane mboten wonten. Wis pokoke zikir. Adik kiai biyen iku wis mboten kaken keterangan. Pokoke dikira. Padahal maksud tujuannya adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Apabila kau ingin bertemu Allah, maka dalam hatimu harus tidak ada selain Allah. Bahasa cinta, apabila kau diterima cinta menang Allah, maka cinta hatimu terhadap selain Allah harus kau tanggalkan, alias dipegang. Sudah. Sebab innallaha ghafurur rahim, ditutup ayatnya. Sebab Allah itu Maha Pengampun. Jadi secara tidak langsung jenengan melampai uzlah zuhud dengan melakukan zikir itu secara tak langsung jenengan iku nyuwun ngapura. Tidak harus ya Allah Gusti ya Rob, ampunlah segala dosaku yang berkenaan dengan jasad maupun terhadap roh. Gak usah seperti itu, jenengan melakukan zikir itu sudah otomatis meninggalkan selain Allah dan wayu'min billah dan menuju pada itu Pak ya. Jadi kalau lebih baik mana antara ibadah kang bangsa jasad ambek ruh? Jawab kula ningali nek gawe memakai sistem majdubun ya luwe apik. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita sembrono dengan hukum syariat. Makai majdubun. Lah apakah itu salah? Saya katakan mukhlasun gak wani nyalano. Paham ya? Karena apa? Semua itu karena Allah juga. Aku gak memandang dirimu yang tidak melakukan patuh dengan hukum syariat, enggak. Aku memandang Allahnya yang berperan di situ, sehingga disitulah saya tidak bisa untuk menyalahkan. Cuman bedanya kayak ngeten kok beda. Nek sampai memakai karo-karone padha apike, ndukur ya penting, tapi nisare iki luwih penting. Ibadah jasad iki syariah itu penting, tapi ada yang lebih penting, ibadah bangsa ruh yang langsung nang Allah. Sebab ibadah bangsa jasad iki Pak, hablum minan nas hubungane. Sampai padha tetangga cek gak dirasani ajaran alilahi. Masjid-masjid toh di situ kan nggak ada Allah, nggak mana? Apa beratnya? Nggak gitu. Waktu sholat, toh di situ juga ada Allah. Kui meneng juga ada Allah. Kui gitaran juga ada. Aku boleh gitarannya boleh. Monggo la ikroha fiddin, tidak ada paksaan untuk memilih thariqah. Jalan, ini jalan Pak, gitaran ya jalan, sholat ya. Mohon maaf bila mana sang anak gitaran itu thariqah disalah, monggo sakar sonje dengan. Pokoknya saya mandang secara hakikat semua aktivitas yang dihadapkan Allah itu adalah thariqah. Thariqah itu jalan. Di situ ada Allah, di YouTube juga ada Allah, di sini langsung juga ada Allah. Subhanallah, tinggal kita memandang dari mana. Makanya tadi nggak menyalahkan mereka yang berpendapat gak sah sampai niki baiat diyu itu gak sah, tak hargai karena panjenengan masih melihat makhluk. Apa bedanya YouTube dengan saya? Makhluk toh?
Yo Gus, tapi yo gak cocok lah, boleh gak tau gula kopi. Yes. Sebab iki memang koyoke ben sama menungso. Tapi rugi bagi jenengan patuh hablum minan nas sementara hablum minallah tidak ada. Nek cara bahasa pilihan nek ana loro, api endi sing ibadah jawareh ambek qalbiyah, zahiriyah ambek batiniyah. Nek ana pilihan mung loro Pak, ya aku milih sing batiniyah. Bah dilokno wong ning di mata Allah itu tidak. Daripada kita dilokno Allah dituju wong. Ngapunten. Ibadah kang bangsa zahiriyah nek hasan bagus, mesti wong liya ngajungi jempol kita adalah orang yang soleh. Nah, kan tadi apabila ada pujaan dari masyarakat yang seperti ini karena status kita secara dohir, terus Ibnu Athaillah waspadalah karena pujaan masyarakat adalah racunnya. Otomatis gumedhe Pak kula Pak. Wah, ngkorok mriki. Yo, nek aku karo sing alim, nek aku nek karo sing mulya. Wis nanti tinggal serta derek. Ngalor tas bae tutup rengkang tuh. Bapak Ibu hadirin, nek dikongkon ana pilihan loro, kula milih sing niku wau luwih apik kuwi ibadah titik tapi makrifat Allah. Tapi kan wonten pilihan maneh akeh ning yo makrifat terhadap